Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bab 3901 sampai bab 3904, kegigihannya sangat menakutkan. Dia baru saja menggunakan hampir 70% hingga 80% dari kekuatannya, dan bahkan besi halus yang telah dihangatkan oleh pembuluh darah spiritual akan hancur. Namun, tulang jelek dan hitam di depanku tidak terluka. Sebagai bahan pemurnian senjata tingkat menengah, itu adalah suatu keharusan. Pada saat ini, suara terkejut Gong Sun Yueying tiba-tiba terdengar, lihat tulang-tulang di sana. Murong Kingsway melihat ke arah jari-jarinya dan melihat tulang yang agak menguning dan sangat jernih. Saat dia berbicara, Gong Sun Yueying telah mengambil tulang yang menguning itu. Mungkin karena penasaran, dia menyentuh tulang hitam yang baru saja dia ambil. Patah, dengan suara benturan yang tajam, tulang hitam itu langsung hancur. Ekspresi keheranan terlihat di wajah Murong Kingsway. Baru saja, dia berhasil mencapai sekitar 70% dalam memukul tulang tahi lalat, tapi dia begitu rentan di depan Huang Gu. Sepertinya warna tulangnya berbeda, dan kekerasannya juga sangat berbeda. Gong Sun Yueying membuat penilaian, lalu mengalihkan perhatiannya ke area lain, mencari tulang dengan kilau lain. Tak lama kemudian kedua wanita itu menemukan beberapa tulang besar dengan kilau putih. Dilihat dari bentuknya, itu pasti sisa-sisa sejenis binatang buas. Secara khusus, beberapa bagian tengkorak lebih menonjol dan relatif lengkap. Dua tanduk tajam menonjol dari kepala, dan warnanya jernih. Seolah-olah dia belum pernah tersambar petir. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada aliran listrik yang terlihat jelas di permukaan tengkoraknya. Tulang putih itu dikelilingi oleh kekuatan petir yang sangat menakutkan. Kedua wanita itu baru saja mendekat ketika lapisan terluar dari perisai energi langsung hancur. Berhenti, Gong Sun Yueying tidak berani mendekat dengan gegabah. Mereka yakin jika mereka melakukan kontak dekat mereka akan terluka parah oleh kekuatan petir tulang putih itu. Bahkan mungkin ada bahaya bagi nyawa seseorang. Dibandingkan dengan itu, tulang yang menguning itu seperti awan dan lumpur. Saya khawatir ini setidaknya berada pada tingkat tulang kuasi ilahi, kan? Tebak Murong Kingsway. Gong Sun Yueying juga sangat setuju dengan hal ini, dan berkata dengan nada serius, kita harus terus mencari untuk melihat apakah ada tulang dewa tingkat tinggi. Meskipun Gong Sun Yueying juga sangat ketakutan, Ye Junlin mengeluarkan perintah kematian dan harus mendapatkannya itu. Tulang ilahi. Dengan cara ini, kita hanya dapat menemukan tulang dengan tekanan energi terkuat sebagai target, dan tidak perlu mengambil risiko untuk tulang dewa sublevel. Setelah kedua wanita itu mencapai kesepakatan, mereka terus mendekati Hantan dengan hati-hati. Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras karena takut membangunkan binatang menakutkan di lembah pemakaman naga yang legendaris. Dikabarkan ada sejenis binatang raksasa misterius dan menakutkan yang menghantui kawasan inti lembah pemakaman naga. Ia bisa dengan leluasa mandi di lautan guntur. Memikirkan, binatang mitos ini saja sudah membuat kedua wanita itu merasa ketakutan. Mendesis, saat kedua wanita itu semakin mendekat, suara arus yang mengalir di sekitar mereka menjadi semakin menakutkan. Meskipun ada perisai energi di sekitar tubuh mereka untuk menahan tekanan energi, mereka masih sangat ketakutan hingga tulang punggung mereka gemetar. Artinya, Ye Junlin memberikan perintah kematian. Jika tidak, kedua wanita itu pasti ingin bersembunyi jauh dan tidak pernah mendekati area yang sangat berbahaya seperti itu. Klik, petir menembus langit dan langsung menyinari kolam dingin di film utama. Mereka mengira guntur yang terus-menerus berkumpul pada bola listrik raksasa di atas tengah kolam dingin telah berubah pikiran dan malah menyerang mereka. Kedua wanita itu menoleh untuk melihat ke arah Ye Junlin, dan melihat bahwa dia masih berdiri di tempatnya, seperti dewa perang menghadapi musuh yang kuat. Teruskan. Kedua wanita itu saling memandang, seolah ingin saling menghibur. Setelah berusaha keras, mereka akhirnya sampai di tepi kolam yang dingin. Kedua wanita itu berhenti untuk mencari, dan pemandangan di depan mereka membuat mereka terkesiap tanpa sadar.
Mengamati kolam dingin dari dekat dan mengamatinya dari kejauhan adalah hal yang sangat berbeda. Sebelumnya, mereka hanya merasa permukaan air di kolam dingin itu aneh, dan sumber ketakutan utama adalah tekanan guntur. Namun, melihat pemandangan di kolam dingin saat ini, Murong Kingsue dan Gongsun Yueying terkejut dan tercengang. CK, permukaan air yang sangat tenang di kolam dingin itu berdenyut dengan percikan listrik, dan setiap aliran air membawa suara listrik yang sangat menakutkan. Di mana air di sini, ini pada dasarnya adalah kumpulan guntur dan kilat. Sebelumnya, saat kami mengamati seluruh air kolam dari kejauhan, warnanya hitam pekat, tapi sekarang sepertinya itu hanyalah ilusi visual. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa meskipun air kolam terlihat sangat gelap, namun sangat transparan dan terlihat jelas kedalaman 2 hingga 3 meter di bawahnya. Namun karena air di kolam dingin itu terlalu dalam, mustahil untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dasarnya. Tidak hanya itu, suhu kolam dingin ini telah mencapai tingkat yang sangat melanggar hukum alam. Kata Gongsun Yueying dengan sangat terkejut. Setelah apa yang dia katakan, Murong Kingsue tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tentu saja, itu bukan karena rasa takut, itu sepenuhnya karena reaksi stres tubuh. Tidak ada perasaan yang jelas dari kejauhan, namun saat ini kedua wanita tersebut merasakan hawa dingin yang menggigit datang langsung dari depan. Kepulan asap putih di permukaan kolam dingin mendekati keadaan sebenarnya, seolah bisa langsung membekukan udara di atasnya. Namun, karena gelombang guntur di langit dan jatuh dari waktu ke waktu, bagian yang membeku karena hawa dingin kembali mencair. Menurut akal sehat, guntur langit membawa daya rusak yang sangat kuat dan suhu yang sangat tinggi. Bahkan kolam yang dingin pun akan memanas karena panas terik dari guntur langit yang mendingin. Namun nyatanya, suhu di Hantan sangat rendah sehingga udaranya masih bisa mengkristal meski dihujani petir. Apalagi sekarang guntur terus berkumpul di langit, dan tornado listrik yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di permukaan kolam dingin, sehingga tidak ada guntur yang menyambar dan memanas. Kolam dingin memberikan efek dingin yang lebih ekstrim, dan bahkan kristal terbentuk di sekitar elektrik tornado. Jika bukan karena guntur dari langit, di sini akan sangat beku. Suara Murong Kingsue bergetar, dan tanpa sadar giginya bergemeletuk karena kedinginan. Perisai energi dapat menahan tekanan guntur dan menghalangi batasan urat-urat bumi, namun kemampuannya menahan dingin sangat minim. Agar tidak membeku sepenuhnya, kedua wanita itu hanya bisa menggunakan latihan mereka untuk menahan hawa dingin. Lihat di sana, Gongsun Yueying tiba-tiba menunjuk ke depan secara diagonal. Murong Kingsue melihat dengan cepat dan melihat tulang setebal paha orang dewasa berdiri di batu di tepi kolam yang dingin. Anda harus tahu bahwa tepi kolam dingin telah dibombardir oleh guntur dan sangat keras, bahkan senjata sihir biasa pun tidak dapat memotongnya sama sekali. Namun, saya tidak tahu bagaimana tulang ini tertanam di dalamnya. Di bawah sinar matahari, tulang ini bersinar dengan kilau warna-warni, dan dikelilingi oleh cahaya listrik yang redup, membuatnya semakin ajaib. Yuki Shou tampak bersinar dengan cahaya ilahi, memancarkan pesona Tao yang sangat misterius, seolah-olah dia terintegrasi dengan dunia, dan kecocokannya sempurna. Dan tulang ini sangat jernih, seperti kristal alami terbaik. Sekali melihatnya saja sudah membuat ketagihan. Meskipun Murong Kingsue tidak tahu seperti apa tulang dewa yang sebenarnya, tulang di depannya membuatnya tanpa sadar berpikir, seperti inilah seharusnya tulang dewa. Bagaimanapun, Gongsun Yueying berasal dari sekte besar seperti Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan, dan pengetahuannya jauh melampaui pengetahuan Murong Kingsue. Tapi tidak ada artinya jika dibandingkan dengan tulang ini, dan kualitasnya jelas sangat berbeda. Ini adalah tulang dewa terbaik. Tidak mungkin salah, teriak Gongsun Yueying dengan penuh semangat. Murong Kingsue juga sangat bersemangat. Dia tidak menyangka tugas itu akan diselesaikan dengan lancar. Dikonfirmasi oleh Gongsun Yueying, dan Murong Kingsue juga sangat senang. Perintah kematian Ye Junlin telah selesai, dan mereka bisa menjauh dari tempat yang sangat berbahaya ini.
Kedua wanita itu begitu bersemangat sehingga mereka ingin lebih dekat dengan tulang dewa. Namun, begitu mereka mengambil 2 langkah ke depan, tepi kolam dingin yang awalnya tenang tiba-tiba dipenuhi aliran listrik. Kemudian kekuatan petir yang mengerikan menyambar, langsung mengenai perisai energi. Klik, permukaan perisai energi retak seketika, dan kemudian lapisan terluar dari perisai itu tiba-tiba hancur. Tidak hanya itu, kekuatan petir ini sangat menembus, dengan busur ungu menembusnya dan langsung menyerang Gongsun Yuying dan yang lainnya. Kedua wanita itu tertangkap basah dan buru-buru menggunakan keahlian mereka untuk melawan, namun mereka masih terlempar dan terjatuh dengan keras ke tanah. Engah! Kedua wanita itu memuntahkan darah satu demi satu, dan napas mereka menjadi sangat lemah. Untungnya, perisai energi segera terisi kembali, mencegah mereka menderita cedera serius lebih lanjut, tidak jelas apakah nyawa mereka dapat diselamatkan. Kekuatan ini terlalu kuat, kita tidak bisa mendekat sama sekali. Murong Qingsui menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan sedih. Gongsun Yuying menghela nafas dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, tulang dewa pasti telah menyatu dengan energi dari kolam dingin, terutama karena ia memiliki aura guntur dan kilat di kolam yang dingin akan. Tidak ada yang lebih membuat frustrasi daripada menyaksikan harta karun yang tiada taraf di depan Anda tetapi tidak mampu melakukannya. Kekuatan guntur dan kilat di kolam dingin sudah cukup untuk menghancurkan Murong Qingsui dan yang lainnya, bahkan jika ada perisai energi, itu tidak akan membantu. Seperti yang dikatakan Gongsun Yuying, tulang dewa telah menyatu dengan energi Hantan. Tidak akan terjadi apa-apa jika Anda tidak mengambil tulang dewa tersebut. Namun, begitu Anda secara tidak sadar mendekati dan menyentuhnya, Anda akan diserang oleh kekuatan guntur dan kilat Hantan. Keduanya saling memandang dan melihat sedikit keputusasaan di mata masing-masing. Menurut intensitas kekuatan petir semacam ini, tidak ada yang bisa mendekati kolam dingin, apalagi masuk jauh ke dalamnya untuk menemukan materi surgawi dan harta duniawi lainnya. Bahkan jika penguasa api ilahi matahari dan bulan kuil jatuh ke dalamnya, saya khawatir itu akan berakhir dengan keadaan menyedihkan karena hancur berkeping-keping. Kata Murong Qingsui sambil menghela nafas. Gongsun Yuying tidak membantahnya, bahkan dia berpikir jauh di dalam hatinya. Terlebih lagi, banyak tulang dewa yang berada di kolam dingin, dan hanya sebagian kecil yang terlihat. Jika ingin mendapatkannya, Anda harus masuk ke kolam dingin untuk menyelamatkannya. Saat ini, mustahil untuk mendekati tepi kolam dingin. Memasuki kolam dingin pada dasarnya adalah mimpi. Ada juga energi yang sangat menakutkan yang melekat pada tulang dewa. Pasti sambaran petir selama bertahun-tahun telah mengintegrasikan kekuatan petir ke dalamnya. Petik 2. Wajah Gongsun Yuying penuh dengan ketidakberdayaan tulang dewa mereka bisa disetrum menjadi minuman bersoda. Tuan, tidak mungkin kita bisa mendekati tulang dewa. Ya, Tuan Sekte, kita tidak bisa menembus kekuatan guntur dan kilat Hantan. Kedua wanita itu datang untuk melapor tidak jauh dari Ye Junlin. Klik. Sebelum Ye Junlin bisa menjawab, kilat dan guntur di langit tiba-tiba berhenti, dan bahkan tornado listrik yang membumbung ke langit tiba-tiba jatuh ke dalam kolam yang dingin. Tampaknya semuanya berjalan damai bersama. Namun, ekspresi Ye Junlin tidak santai sama sekali, tapi menjadi lebih serius. Murong Qingsui dan yang lainnya juga tiba-tiba melihat ke arah bola listrik raksasa di tengah kolam dingin, dan kedua wajah cantik mereka menjadi pucat seperti kertas. Tubuh halusnya bergetar tak terkendali, dan napasnya sangat cepat, seolah-olah dia baru saja melihat iblis yang menakutkan. Namun melihat bola listrik raksasa itu telah membesar hingga seukuran lapangan sepak bola, cahaya listrik yang menyilaukan membuat mustahil untuk melihatnya secara langsung. Apalagi tekanan guntur dan kilat yang mengerikan membuat orang merasa putus asa. Guntur yang jatuh dari langit sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tubuh halus Gongsun Yuying juga bergetar terus-menerus, dan dia menatap Ye Junlin dengan mata terbakar. Lagi pula, apakah pria di depannya bisa selamat dari bencana ini berhubungan langsung dengan hidup dan matinya? Tapi sejujurnya, Gongsun Yuying sangat kurang percaya diri pada Ye Junlin.
Meskipun Ye Junlin telah menunjukkan kekuatan tempur super sebelumnya, bola listrik raksasa itu hampir menyatukan seluruh kekuatan guntur dan kilat dari lembah pemakaman naga. Energi ini cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Belum lagi daging dan darah, bahkan baju besi yang ditempa dari bahan keras teratas reruntuhan Kunlun akan dibombardir berkeping-keping dalam sekejap. Kalian berdua cukup tandai lokasi tulang dewa dan material surgawi lainnya serta harta duniawi. Adapun cara mengambilnya, kalian tidak perlu mengkhawatirkannya. Silakan. Ye Junlin memerintahkan dengan suara yang dalam. Terlihat aura Ye Junlin sudah sangat tenang saat ini, dan bahkan ada sedikit kesungguhan di antara alisnya. Tekanan energi yang dilepaskan oleh bola listrik raksasa telah membuatnya merasakan sedikit bahaya, dan Ye Junlin tahu bahwa dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Kedua wanita itu tidak berani mengabaikan sama sekali, dan buru-buru mengikuti instruksi Ye Junlin dan terus mencari tulang dewa dan materi surgawi serta harta duniawi dengan tingkat yang sama. Tentu saja, Murong Kingsue dan yang lainnya tidak berani memasuki kolam dingin, jadi mereka hanya bisa mencari dengan hati-hati di sepanjang pantai. Mungkin karena elektrik tornado jatuh ke Cold Pond lagi, kekuatan guntur dan kilat di seluruh Cold Pond menjadi sedikit lebih kuat. Khususnya, udara dingin lebih tebal dari sebelumnya. Meskipun kedua wanita itu terus melatih keterampilan mereka untuk menahan hawa dingin, mereka masih merasa anggota tubuh mereka kedinginan. Terlebih lagi, rasa pengekangan yang datang dari urat-urat bumi di tepi pantai menjadi lebih jelas dari sebelumnya. Anda harus tahu bahwa perisai energi telah mengisolasi hubungan antara kaki mereka dan permukaan. Namun meski begitu, Murong Kingsue dan yang lainnya masih merasa kesulitan untuk berjalan, dan mereka kelelahan setelah hanya berjalan beberapa meter. Udara dingin yang meninggi diiringi bunga-bunga listrik, ibarat kedatangan dewa petir di negeri dongeng yang membuat orang terkesima. Namun, ada sepasang mata yang mengawasi semua ini dalam kegelapan, dan kedua wanita itu tidak menyadarinya. Ye Junlin, yang sedang bersiap menghadapi bencana guntur, tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah tertentu, sepertinya disengaja atau tidak. Saat itu, Ye Junlin selalu merasa ada yang memata-matai dirinya secara diam-diam. Tapi saat aku menoleh ke belakang tadi, perasaan di mata-matai menghilang lagi. Meskipun Ye Junlin kemudian melepaskan sebagian dari kekuatannya untuk menyelidiki, tidak ada tanggapan. Serangan guntur langit sudah dekat. Adapun masalah lainnya, kita bisa menunggu sampai ini selesai. Ye Junlin mengambil keputusan dan berkonsentrasi lagi untuk bersiap menghadapi guntur langit. Sebelum pemikiran ini benar-benar hilang, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba datang dari bawah kakinya. Klik, Ye Junlin tertangkap basah dan kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah. Kemudian kekuatan urat bumi datang lagi, kali ini berpusat pada kaki Ye Junlin, merobek ke segala arah. Seolah-olah dia ingin memotong Ye Junlin menjadi beberapa bagian. Sepertinya ini adalah awal dari serangan guntur. Ye Junlin menjalankan keterampilan dasar, dan kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan perasaan robek yang mengerikan langsung diimbangi. Ledakan, dengan kaki Ye Junlin sebagai pusatnya, kekuatan kekerasan menyebar, dan rasa menahan diri langsung hancur, dan Ye Junlin sekali lagi kembali ke keadaan seringan burung layang-layang. Hampir di saat yang bersamaan, bola listrik raksasa itu tiba-tiba bergerak dan menyelimuti tepat di atas kepala Ye Junlin. Klik, kekuatan guntur yang mengerikan mengalir turun, sepenuhnya menutup arah di mana Ye Junlin bisa bersembunyi, tanpa memberinya kesempatan untuk menghindar. Itu seperti Bima Sakti yang turun, dan sudah dekat dalam sekejap. Apakah itu akhirnya datang? Mata Ye Junlin bersinar dengan semangat juang yang kuat. Dengan perasaan panas yang terik dikombinasikan dengan tekanan energi yang sangat menakutkan, Ye Junlin langsung mengaktifkan keterampilan dasarnya dan menghadapi guntur yang turun dari langit, bersambung.